Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Erwanto, dosen keperawatan di Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dan informasi tentang cara mencari literatur penelitian atau tinjauan pustaka di dalam penelitian, baik itu kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Teman-teman semuanya, ini merupakan lanjutan dari materi saya sebelumnya ya, tentang mencari atau merumuskan sebuah masalah penelitian. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian, terutama penelitian kuantitatif, adalah mencari teori-teori, konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Jadi landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kuat, yang kokoh, bukan hanya sekedar coba-coba saja atau trial and error. Dan adanya landasan teoritis yang kuat ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Kita perhatikan bersama ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi tersebut sering sekali terjadi pada mahasiswa ataupun peneliti muda yang merasa bingung, akhirnya penelitiannya jalan di tempat. Hal ini terjadi karena pada peneliti tersebut masih belum banyak menguasai konsep atau teori penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, teori atau konsep tersebut sangat penting bagi peneliti muda maupun mahasiswa untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkap konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan atau explanation, meramalkan atau prediction, dan mengendalikan atau kontrol suatu gejala. Misalkan ini sebagai contoh ya, mengapa kalau besi kena panas memuai? Hal ini dapat dijawab dengan teori yang berfungsi untuk menjelaskan. Berikutnya, kalau besi dipanaskan sampai 75 derajat Celcius, berapa pemuaiannya? Ini dapat dijawab dengan teori yang berfungsi untuk meramalkan. Selanjutnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim di Indonesia sehingga kereta api jalannya tidak terganggu karena sambungan? Maka dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan. Sebuah teori akan mengalami perkembangan, dan perkembangan itu terjadi apabila teori sudah tidak relevan dan kurang berfungsi lagi untuk mengatasi masalah. Untuk itu kita harus sering mengupgrade
ilmu yang terbaru, misalkan kita mencari beberapa referensi, khususnya referensi di jurnal penelitian ilmiah, karena di jurnal penelitian ilmiah itu akan menghasilkan terobosan-terobosan atau ilmu-ilmu yang baru terkait dengan hasil riset yang terbaru pula tentunya. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka ada beberapa fungsi teori di dalam penelitian. Fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua adalah untuk memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta, adalah untuk menemukan sebuah hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Selanjutnya, fungsi teori yang ketiga adalah fungsi kontrol yang digunakan untuk membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Di dalam penelitian kuantitatif, seberapa jumlah kelompok teori yang perlu dikembangkan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan, dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan 3 variabel independen dan 1 dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Untuk menguasai teori maupun mengeneralisasi dari hasil penelitian, maka peneliti harus rajin membaca. Orang harus membaca dan menelaah yang dibaca itu setuntas mungkin agar dapat menegakkan landasan yang kokoh untuk langkah berikutnya. Jadi membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan dan dipupuk. Untuk dapat membaca dengan baik, maka peneliti harus mengetahui sumber-sumber bacaan atau sumber referensi, yaitu sumber referensi bisa dalam bentuk buku atau textbook, e-book, kamus, jurnal ilmiah maupun hasil-hasil penelitian. Bila peneliti tidak memiliki sumber referensi sendiri, maka ya bisa melihat di perpustakaan. Saya kira untuk sekarang ini sangat mudah sekali mendapatkan e-book maupun jurnal-jurnal ilmiah yang bisa kita dapatkan secara free maupun berbayar, sehingga tidak ada alasan kalau tidak bisa atau masih minimnya mendapatkan referensi yang memadai. Berikutnya, bahwa sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan pemutakhiran. Kecuali penelitian sejarah ya, karena penelitian ini justru menggunakan referensi atau bacaan yang lama. Relevansi berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Sedangkan kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca. Dan kemutakhiran ini berkenaan dengan dimensi waktu. Semakin baru referensi yang digunakan, maka akan semakin mutakhir sebuah teori tersebut. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi
masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sampel atau jumlah penelitian, metode penelitian yang digunakan, analisis yang digunakan, maupun kesimpulan. Misalkan ini seorang peneliti terdahulu meneliti tentang gambaran kualitas hidup lansia yang ada di Yogyakarta. Dan peneliti berikutnya meneliti tentang kualitas hidup lansia yang ada di Surabaya misalkan. Jadi hanya berbeda lokasi saja, peneliti yang kedua ini dapat menggunakan referensi hasil penelitian yang pertama. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama adalah menetapkan nama variabel yang diteliti beserta dengan jumlah variabelnya. Yang kedua adalah mencari sumber-sumber referensi atau sumber-sumber bacaan, misalkan buku, kamus, jurnal ilmiah, e-book, dan lain sebagainya. Tentunya referensi atau bacaan itu yang relevan dengan setiap variabel yang akan kita teliti. Yang ketiga adalah melihat daftar isi setiap buku dan memilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan kita teliti. Untuk penelitian, untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, kita lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, daya analisis peneliti sebelumnya, kesimpulan maupun saran yang diberikan. Yang keempat adalah mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kita bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan memilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang kelima adalah membaca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kita lakukan analisis, merenungkan, dan membuat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Ini yang kadang sering sekali terlewatkan atau terlupakan oleh beberapa peneliti, khususnya peneliti yang muda ya, bahwa hanya mengambil beberapa referensi saja. Artinya hanya mengcopy dari beberapa sumber atau referensi, tapi lupa tidak menyimpulkan dengan bahasa sendiri terkait dengan beberapa sumber data yang telah kita baca. Hal ini sangat penting sekali. Dan yang keenam adalah mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca tadi dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Semua penelitian bersifat ilmiah gitu ya. Jadi oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori yang jelas dan teori yang bagus. Dalam penelitian kuantitatif memang teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori,
kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Dalam penelitian kuantitatif, jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif yang jauh lebih banyak, karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Jadi peneliti kualitatif ini akan lebih profesional kalau menguasai semua teori, sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Ya, walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai semua teori gitu ya, yang lebih luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, seorang peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimilikinya, teori yang dimiliki tersebut, dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara maupun observasi. Jadi peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dan dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat perspektif emik, artinya memperoleh data bukan sebagaimana yang seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, difikirkan oleh partisipan atau sumber data. Oleh karena itu, landasan teori yang dikemukakan bukan merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial. Baik, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.